Jadi pasal-pasal 24 itu berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman. Jadi, pasal 24 ini ya, itu mengatur tentang hukum tentang kekuasaan kehakiman ya, sektor. Nah, dimulai dengan bab 9 ya, di dalam bab 9 itu jadi di dalam pasal 24 ayat 1 dikatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini penting nih. Kenapa? Karena kalau kekuasaan kehakimannya tidak merdeka, bisa dipengaruhi misalnya oleh kekuasaan lain atau disuap dengan uang, maka dia tidak akan menciptakan tidak bisa menegakkan hukum dan keadilan. Misalnya katakanlah dan sengketa perdata antara orang yang orang rakyat biasa, rakyat miskin, ya karena tanahnya mau disita, ya dia melawan kekuasaan yang punya duit. Misalnya dalam kasus yang seperti penggusuran rumah nenek, ya yang di Surabaya itu, ya kan yang mengerjakan itu mafia punya duit, dan hukum itu harus tegak di situ. Oleh karena itu kekuasaan kehakiman harus merdeka. Bagaimana merdekanya? Misalnya dia tidak boleh berpihak, ya, tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara dalam sengketa perdata misalnya, atau dalam gugatan tata usaha negara, seorang pegawai yang dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh, bukan bidang dia, maka itu adalah suatu kewenangan. Dan bagaimana caranya mengatasi? Melalui pengadilan. Jadi pegawai ini menggugat ya, putusan tun. Nah, syaratnya adalah final dan konkret dan bersifat inti. Kemudian pada ayat 2 dikatakan ya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Salah satu buah dari reformasi adalah penguatan dari kekuasaan kehakiman ini. Mahkamah Agung. Jadi puncak tertinggi dari kekuasaan peradilan hukum adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Apa itu? Misalnya pengadilan negeri, ya, pengadilan negeri di Bogor, pengadilan negeri di kota Bogor, di Kabupaten Bogor ada. Nah, pengadilan negeri ini berada pada wilayah setingkat kabupaten kota. Kemudian pengadilan tinggi provinsi. Nah, berpuncak pada Mahkamah Agung. Tetapi peradilan tata usaha negara hanya ada di tingkat ibu kota provinsi. Ya, ini pengadilan tata usaha negara. Ya, harusnya demikian ya. Tapi pengadilan banding juga ada di tingkat provinsi, tingkat banding. Peradilan agama. Nah, kalau peradilan agama di tingkat pertama itu ada di setiap kabupaten kota, ya. Misalnya peradilan agama Kota Bogor, peradilan agama Kabupaten Sukabumi, ya. Dan kalau tidak puas atau merasa putusan itu tidak adil, maka bisa banding ke tingkat pengadilan tinggi agama yang ada. Kalau peradilan militer khusus dimaksudkan untuk anggota TNI, Tentara Nasional Republik Indonesia. Sebelum reformasi, polisi juga diadili di peradilan militer, tapi sekarang telah dipisahkan. Kalau sebuah mahkamah konstitusi, karena ini huruf besar, M-nya K-nya besar, maka itu adalah nomenklatur. Nah, mahkamah konstitusi adalah peradilan konstitusi ya, yang diatur dalam pasal 4C. Dalam ayat 3 dikatakan, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Misalnya apa tuh? Misalnya Kejaksaan Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan sebagainya. Kemudian di pasal 24A, pasal 24A itu tuh mengatur pada ayat pertama dikatakan, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain diberikan oleh undang-undang. Jadi Mahkamah Agung adalah puncak dari peradilan hukum, peradilan perkara. Ya, tingkat kasasi. Nah, di mana-mana sama, di luar negeri sama. Menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, ini misalnya peraturan pemerintah, ya, apalagi peraturan presiden, peraturan wali kota, dan
Apa syarat menjadi hakim agung? Dia harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Nah, jadi dia harus memiliki integritas. Artinya dia punya komitmen kuat untuk menegakkan keadilan, tidak berpihak. Ya. Kemudian tidak tercela, artinya tidak terima suap. Ya, adil dilihat dari putusannya, adil itu proporsional. Ya, bukan berarti seorang yang didakwa kemudian harus dibebaskan, bukan itu adil. Tapi kalau diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya itu baru adil dan harus dibuktikan dengan bukti-bukti dalam pengadilan. Profesional artinya dia bisa bekerja. Jadi seorang hakim agung itu harus bekerja memutus perkara. Walaupun dari kalangan akademisi misalnya, harus mampu memutus perkara. Dan berpengalaman di bidang hukum. Ya, berpengalaman di hukum. Apa tuh? Misalnya dia pernah jadi hakim, mulai dari level bawah, level pengadilan negeri, naik pengadilan tinggi, ya, kemudian menjadi hakim pemilah, asisten hakim agung. Dan itu dari jalur karir. Dosen boleh. Ya, dosen fakultas hukum boleh melamar mengikuti seleksi calon hakim agung. Tapi harus berpengalaman, jadi dosennya harus 20 tahun misalnya. Ya, kadang-kadang dosen juga merangkap pengacara, bekerja di luar. Ya, jadi semua ukurannya harus 20 tahun. Nah, yang ketiga, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Jadi Komisi Yudisial seperti sekarang ini sedang melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Dengan berbagai macam tingkatan seleksi, dari mulai administrasi, ya cocok tidak dia, memenuhi kualifikasi enggak, pengalaman, kemudian lakukan berbagai macam tes. Nah, kalau dia berhasil ditetapkan oleh Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial mengajukan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk minta persetujuan ya terhadap calon usulkan. Ini penting nih, ya kan? Dan di situ letak hubungan antar lembaga negara. DPR akan setuju, kemudian DPR menulis surat kepada Presiden, ya, untuk dibuatkan keputusan Presiden pengangkat. Kenapa Presiden? Dalam hal ini Presiden bertindak sebagai kepala negara, ya. Dan yang diusulkan itu, yang diseleksi KY dan kemudian diusulkan kepada DPR sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Agung. Hakim Agung itu yang dibutuhkan 10. Ya, 10 apa? Ya, misalnya 3 dari Kamar Pidana, ya, kemudian 3 dari Kamar Perdata, 2 dari Kamar Agama, dan 2 dari Kamar Tata Usaha Negara. Seperti itu ya. Jadi Komisi Yudisial tidak boleh melakukan seleksi tanpa ada permintaan dari Mahkamah Agung, karena untuk mengetahui berapa kebutuhannya. Kemudian jabatan ketua dan ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Ya, ini penting, dipilih dari Hakim Agung. Ya, jadi boleh Hakim Agung mencalonkan diri jadi ketua. Kemudian kelima, sesudah kedudukan dan keanggotaan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan bawahnya diatur undang-undang. Seperti sekarang ada undang-undang Mahkamah Agung, ada undang-undang keurusan kehakiman. Beralih ke pasal 24B. Nah, ini ya, 24B berkaitan dengan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga negara. Ya, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang mewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi Komisi Yudisial ini penjaga etik, penjaga moral hakim, ya kan? Jadi dia meriksa kalau ada laporan dari masyarakat, hakimnya kok tidak adil, suka bentak-bentak, ya kan? Terdakwa misalnya ya hanya melayani jaksa, atau dalam perkara perdata dia hanya berpihak kepada salah satu, misalnya tergugat, kok dia suka betul dengan tergugat nih. Setiap ada pertanyaan dari penggugat dia potong. Bisa kalahkan pengacaranya, itu nampak tidak netral ya. Oke, itu kerja dari Komisi Yudisial ya. Ada syarat untuk menjadi anggota Komisi Yudisial. Dia harus punya pengalaman
pengetahuan di dalam bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela. Sama kayak hakim. Jadi kalau di luar negeri disebut hakim pengawas komisi yudisial ini, ya hakim dia hakim juga. Sidang pengetahuan penting ini, ya jadi sudah beberapa tahun misalnya jadi dosen, buka praktek, boleh itu. Kemudian yang ketiga, anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Rakyat. Anggota komisi yudisial ini diseleksi melalui panitia seleksi. Ya, setelah lolos seleksi, kemudian pansel yang dibentuk oleh presiden mengajukan nama-nama calon anggota komisi yudisial kepada DPR dan di fit and proper test DPR. Kalau DPR oke, kalau tidak ditolak. Selanjutnya ayat 4 pasal 24B, susunan kedudukan anggota komisi yudisial diatur dalam undang-undang. Kemudian pasal 24C itu mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Nah, komposisi dari Mahkamah Konstitusi ini hakimnya terdiri 9, ya, yang masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang DPR dan 3 orang oleh presiden. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dan oleh hakim konstitusi. Jadi setiap hakim konstitusi berhak memimpin. Ya, ada syarat juga untuk menjadi hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara secara ketentuan diatur dalam undang-undang.